yang sekedarnya, tempat tinggal yang sekedarnya, pakaian yang sekedarnya, minimalis. Tidak ada istilahnya batasan berapa bayarannya, ya, hanya mendapatkan sekedarnya itu tadi, semata-mata untuk bertahan hidup. Ini kondisi di masa lalu, ya. Bahkan bisa juga terjadi, ya, bukan hanya anaknya, istrinya, ya, sebagai pengganti daripada utang yang dia lakukan. Ini keadaan di masa lalu. Karena fenomena ini sudah terjadi sejak masa sebelum Islam. Maka ketika Islam hadir ini tidak bisa kemudian hari ini tidak ada sama sekali perbudakan. Kita bisa lihat tentang minuman keras atau khamr. Pengharaman khamr itu melalui 4 tahapan, tidak langsung, kan begitu. Melalui tahapan-tahapan. Yang awalnya dikatakan bahwa khamr itu ada manfaatnya, tetapi madarat, bahayanya lebih besar. Lalu kemudian berikutnya diingatkan hendaknya tidak meminum khamr ketika berdekatan dengan waktu sholat agar tidak kacau bacaannya. Sampai kemudian yang terakhir diharamkan secara total. Nah, perbudakan ini fenomena yang sudah terjadi sekian lama, tidak mungkin langsung begitu saja dihilangkan. Maka di kitab-kitab fikih bab mengenai al-'id, pemerdekaan budak atau membebaskan budak, ini selalu diletakkan di akhir, diletakkan di belakang. Kalau bab tentang menafkahi budak, nah ini hak memberikan kewajiban bagi majikan memberikan makan, tempat tinggal, kemudian pakaian untuk budak, itu dimasukkan dalam bab nafkah, masih berurutan dengan nafkah keluarga. Tapi tentang memerdekakan budak ditaruh paling belakang, setelah bab tentang peradilan dan lain sebagainya. Kenapa? Filosofinya karena ini hukum yang sifatnya sementara. Idealnya nanti akan tiba suatu saat benar-benar tidak ada lagi perbudakan manusia yang satu terhadap manusia yang lain. Itulah sebabnya kemudian ketika melakukan pelanggaran yang sifatnya bukan hak sesama manusia, kita melanggar haknya Allah. Seperti apa? Siang hari puasa-puasa nggak kuat, nahan syahwat, kumpul suami istri, kafarahnya, sanksinya adalah tahrirur raqabah, memerdekakan budak. Dan para ulama dulu itu juga bijak ketika kemudian memberlakukan hukuman terhadap pelanggar. Itu mereka melihat yang melanggar ini orang kayak apa. Ada riwayat seorang khalifah Daulah Abbasiyah di Baghdad. Loh, khalifah, cara kerajaan ini bukan hanya raja, kaisar, raja di raja. Karena dulu Daulah Abbasiyah kekuasaannya membentang luas. Ya, punya permaisuri dan kemudian punya selir, ya jelas. Ya mesti milihnya yang cantik-cantik kan begitu. Nah, Ramadan poso-poso siang hari, ya entah bagaimana lupa, akhirnya kumpul suami istri. Lalu kemudian tanya kepada ulama, ini saya kumpul suami istri nih Ramadan siang-siang ini, kafarahnya bolehkah kemudian saya memerdekakan budak? Tapi ulama tahu, bagi khalifah, pejabat tinggi, hartanya banyak, memerdekakan budak itu kecil. Sanksi memerdekakan seorang budak sebagai hukuman atas pelanggaran hormat Ramadan, hormatus siyam, menghormati puasa Ramadan,
Itu bagi seorang khalifah yang hartanya banyak itu tidak terasa. Akhirnya ini nanti timbul penyepelean. Alah nek gur merdekake satu budak ya paling 20 dinar, kecil. Maka ulama ini ngajak ulama-ulama lain untuk mari kita putuskan bersama. Hukumannya untuk khalifah yang melanggar kumpul suami istri siang hari Ramadan, dia harus puasa syahraini mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut. Kenapa? Sekali lagi hukuman itu bukan hanya sekedar Anda salah tok begini enggak, tetapi harus membekas agar perilaku itu berubah. Ya kalau cuma khalifah dihukum bebaskan memerdekakan satu orang budak kecil, tapi kan perilaku tidak berubah. Kita diharapkan ketika siam Ramadan itu perilaku berubah menjadi orang yang takwa, orang yang hati-hati, taat kepada Allah, menjauhi segala larangan. Maka ini diberlakukan di Cina. Di Cina itu ada hukuman buang sampah sembarangan, ada denda, ada kerja sosial. Itu dilihat. Kalau yang melanggar buang sampah sembarangan orang kaya, hukumannya kerja sosial, nyapu 6 jam, sehari 1 jam, bukan denda duit. Kenapa? Supaya merubah perilakunya. Ini, jadi hukuman itu sebenarnya ada filosofinya, bukan sekedar salah kamu harus diberi balasan atas kesalahan, tapi bagaimana supaya perilaku itu berubah menjadi lebih baik. Nah, kita di Indonesia ini kan ya bisa lihat mobilnya sedan kinyis-kinyis api kan begitu, aksesorisnya mentereng, yang naik pakaiannya perlente dan lain sebagainya, buang puntung rokok, buang bungkus permen di jalan sembarangan, banyak. Bukan hanya itu, bungkus nasi Jumat dibuang di pojok perapatan itu banyak. Bungkus es teh dari untuk ke Masjid Mutakin Jumatan dibuang di perapatan. Cepat welo-welo pojokan situ ada kerenjang 2, sebelah situ ada kerenjang. Apa sih susahnya jalan 5 meter? Itu aku jadi nesu dong. Ya, yang pangapunten. Tapi artinya sekali lagi, perilaku, monggo. Orang mutakin itu ya bukan hanya jamaah mutakin, tapi kan kita kan menjadi orang yang bertakwa kiyo. Bukan hanya sekedar ibadah ketaatan kepada Allah itu baik, tapi juga jaga lingkungan kita itu, ketertiban, keamanan, kenyamanan, kebersihan, sak piturutane. Nah, kembali. Nah, ini bicara ini rodok. Itulah, maka kemudian ada kitab ya, Syekh Ali Arjurjawi itu menulis kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu. Hikmah dari syariat Islam dan filosofinya. Bahwa di balik hukum boleh, tidak, halal, haram dan lain sebagainya, itu ada hikmah dan filosofinya, yang sekali lagi itu bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kebaikan kita sebagai manusia. Nah, tentang al-id secara bahasa artinya lepas, bebas, keluar dari pemilikan. Kemudian menurut syariat, kalau di lembaran yang jenengan pegang itu disebutkan pembebasan budak dan melepaskannya dari perbudakan dan penetapan kebebasan kepadanya. Ini kalau di dalam kitab Al-Imta' Syarah Matan Al-Ghayah wa Takrib ya, itu atau syarah takrib dari Imam Abu Suja disebutkan wa syar'an izalatur riqqa min adami taqarruban illallahi ta'ala, ya, melepaskan belenggu ya dari jenis manusia ya, taqarruban, tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu.
Jadi gampangannya sekarang kalau memerdekakan budak itu bukan pencitraan. Sekarang apa ada perbudakan? Ya, perbudakan seperti zaman dulu tidak ada, tapi perlakuan yang mirip perbudakan ada. Orang diajak kerja ke luar negeri atau keluar kota, tapi kemudian di sana dikerangkeng, dimasukkan di mes, nggak boleh keluar sama sekali. Hanya mes tempat kerja, nggak boleh keluar, nggak boleh komunikasi dengan dunia luar. Bayarannya dindet misalnya, kan banyak seperti itu yang dijebak ke mana, Kamboja, suruh jadi operator atau suruh jadi yang mempromosikan judi online, kan banyak yang dijebak ke sana ya. Kemudian ke tempat-tempat lain, itu kan banyak diperlakukan seperti budak, tetapi tidak dalam status budak seperti di masa lalu, tapi ada praktek-praktek yang mirip terjadi di masa sekarang. Nah, padahal di masa lalu itu tadi sekali lagi Islam mengatur, tetapi sekali lagi ini dalam rangka ini sebagai hukum antara. Makanya tentang memerdekakan budak di dalam kitab fikih ditaruh paling belakang. Ini seolah-olah ini hanya seolah-olah ini hanya berlaku untuk sementara sampai nanti pada kondisi ideal perbudakan itu akan hilang sama sekali dari muka bumi. Dan di tahun 60-an dalam pertemuan Muktamar Alam Islami atau Liga Islam, itu sudah disepakati bersama bahwa perbudakan dihapuskan dari dunia Islam. Kalau di dalam Piagam Declaration of Human Rights PBB tahun berapa itu? 10 Desember 45 atau 48, saya agak lupa. Nah, itu ya, salah satunya dinyatakan bahwa tidak boleh terjadi ada perbudakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Nah, kita juga tahu dulu zaman Belanda, leluhur kita orang-orang Jawa karena dikalahkan dalam perang Diponegoro, banyak yang kemudian diboyong orang Belanda ke Suriname, ya, boyong ke sana untuk buka perkebunan tebu dan sebangsanya. Itu dulu juga jenis daripada budak di masa lalu. Nah, kita masuk kepada hadis-hadis. Pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma mri'in muslimin a'taqa imra'an musliman istanqadallahu bikulli udwan minhu minan nar, muttafaqun alaih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapapun orang muslim yang memerdekakan seorang budak muslim, niscaya Allah akan menyelamatkan setiap anggota tubuhnya dari api neraka dengan setiap anggota tubuh budak tersebut. Muttafaqun alaih. Kemudian hadis berikutnya wa Tirmizi wa sahahu an Abi Umamah wa ayyuma mri'in muslimin a'taqa imra'ataini muslimataini kanata kahu minan nar. Menurut riwayat At-Tirmizi yang ia sahihkannya dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, setiap orang muslim yang memerdekakan dua orang budak muslimah, maka keduanya akan menjadi penyelamatnya dari api neraka. Nah, catatan tentang hadis yang ini, karena apa? Sekali lagi, nilai satu orang laki-laki itu sama dengan nilai dua orang perempuan. Ya, sehingga kalau tadi yang di atas itu satu laki-laki memerdekakan satu budak, seorang laki muslim memerdekakan seorang budak laki-laki muslim, atau seorang wanita muslimah memerdekakan seorang budak perempuan muslimah, kan begitu. Itu imbang, ya, gitu. Tapi sekarang kalau yang memerdekakan laki-laki, yang dimerdekakan perempuan, maka skornya satu laki-laki yang memerdekakan dua orang budak perempuan muslimah. Nah, ini tadi, ya, ini karena ada hukum umum sebagaimana waris, ya, laki-laki menerima dua kali daripada perempuan.
Nah, kita lanjutkan dulu sebelum keterangan umum. Ya. Berikutnya wali Abi Dawud min hadis Ka'b bin Murrah wa ayyuma imra'atin a'taqat imra'atan muslimatan kanat fikakaha minan nar. Ini menurut riwayat Abu Dawud dari hadis Ka'ab bin Murrah radhiyallahu anhu, setiap wanita muslimah yang memerdekakan budak muslimah, maka ia budak muslimah yang dimerdekakannya itu akan menjadi penyelamatnya dari api neraka. Ya. Wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal qala imanun billah wa jihadun fi sabilihi qultu fa ayyur riqabi afdal qala a'laha samanan wa anfasuha inda ahliha muttafaqun alaih. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan apa yang paling utama? Beliau bersabda, beriman kepada Allah dan berjihad di jalannya. Lalu aku bertanya, budak bagaimanakah yang lebih utama untuk dimerdekakan? Beliau bersabda, yang paling mahal dan paling disenangi pemiliknya. Muttafaqun alaih. Nah, keempat hadis ini dari hadis nomor 1364 sampai 1367 ini secara ringkas mengandung poin-poin pelajaran. Pertama, jaminan pembebasan dari ancaman api neraka itu hanya diberikan kepada orang mukmin yang memerdekakan budak mukmin. Jadi kalau yang memerdekakan budak itu orang non mukmin atau non muslim, meskipun yang dimerdekakan budak muslim, dia tidak dapat jaminan apa? Dibebaskan dari ancaman api neraka. Atau sebaliknya, yang memerdekakan itu seorang muslim, budak yang dimerdekakan itu kafir, ya, maka dia juga tidak mendapat manfaat di akhirat, ya, berupa jaminan kebebasan dari ancaman api neraka. Ini hanya berlaku, ya, kalau yang memerdekakan itu orang muslim dan yang dimerdekakan itu orang muslim. Tadi ketetapannya, ya, laki-laki muslim memerdekakan seorang budak laki-laki muslim, ya, itu bisa menjadi tameng, memerdekakan dirinya dari api neraka. Begitu juga seorang laki-laki muslim yang memerdekakan dua orang budak perempuan muslimah, atau satu orang wanita muslimah memerdekakan satu orang budak muslimah. Ya, ini. Maka kemudian di sini ada keterangan tambahan bahwa hendaknya ketika memilih untuk mencari orang yang akan dimerdekakan itu yang sempurna fisiknya. Ibaratnya agar kemudian tubuh kita ini sempurna terlindungi semua. Tidak ada cacatnya. Ya. Tidak, nyuwun sewu, maaf, misalnya buntung tangannya atau kakinya atau cacat penglihatannya. Nah, ini tadi. Jadi artinya bahwa budak yang dimerdekakan itu kondisi fisiknya ini sempurna, tidak ada cacatnya, plek ketiplek dengan orang yang memerdekakannya itu tadi, agar kemudian bisa menjadi ibaratnya penebus atau menjadi tameng, ya, yang akan menyelamatkan dari ancaman api neraka. Oleh karena itu kemudian lebih disukai lagi jika budak yang dimerdekakan itu yang bernilai tinggi. Nah, bernilai tinggi ini karena memang badannya besar. Dulu biasanya orang badannya besar di masa lalu itu kuat, tapi orang badan besar hari ini belum tentu, kan begitu, ya. Obesitas hari ini belum tentu, tapi kalau di masa lalu orang badan besar itu karena aktivitasnya fisik semua, kerjanya fisik semua. Lah sekarang orang bisa gemuk hanya makan, tidur, duduk di kursi kerjanya, ya, sehingga kemudian asupan apa yang dia konsumsi lebih banyak daripada energi yang dibakar oleh tubuhnya, sehingga kemudian badannya bisa besar tetapi bukan otot, kan begitu, ya, lemak semua. Ini fenomena hari ini. Nah, tapi kembali lagi bahwa ya budak yang lebih mahal, budak yang punya keahlian, punya keterampilan tertentu,
ini lebih utama. Termasuk ya, kok ada, karena juga banyak di masa lalu dari kalangan budak itu agamanya baik, dia suka mempelajari ilmu. Nah, ini kemarin kalau nggak salah Ustaz Salahuddin sudah nyinggung ya tentang apa tadi, ada di kalangan budak itu yang mempelajari ilmu, dilihat kok baik perilakunya dan lain sebagainya, ini lebih utama untuk dimerdekakan ya. Bahkan ada pelayan-pelayan yang ya karena dia nggak teke dorone atau majikannya, pemiliknya itu orang yang alim, orang yang soleh, pelayan-pelayan ini bisa menyerap ilmunya, maka kemudian akhirnya dimerdekakan oleh majikannya. Nah, ini tadi. Nah, jadi tadi budak yang punya kualitas tadi karena fisiknya lebih kuat, punya kemampuan tertentu sehingga harganya lebih mahal, ini lebih disukai ya. Pahalanya juga lebih besar karena pengorbanan ketika kita membebaskannya itu kan juga lebih besar. Yang ketiga, memerdekakan budak merupakan amal utama dalam Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah, sekaligus menggugurkan tuduhan musuh-musuh Islam yang menghina Islam sebagai agama yang menciptakan perbudakan. Sesungguhnya perbudakan sudah ada sejak sebelum Islam. Dalam agama-agama lain, kitab-kitab suci lain, di kitabnya orang Yahudi maupun Nasrani tidak dibahas tentang memerdekakan budak, tapi fenomena itu ada di tengah-tengah mereka. Nah, kita juga sadar orang-orang Bani Israel itu kan dulu di masa lalu setelah kerajaannya Nabi Sulaiman runtuh, dikalahkan oleh kerajaan Assyria, lalu dikalahkan lagi oleh kerajaan Babilonia, diboyong mereka ke Irak, jadi budak, suruh bangun ibu kota Babilonia di Irak sana. Itu di masa lalu seperti itu ada, tetapi dalam kitab-kitab suci terdahulu ini tidak diatur ya, Allah tidak mengatur. Nah, baru kemudian di dalam Al-Quran, Sunnah Rasulullah diatur, tapi dalam rangka agar kemudian nanti perbudakan hilang. Itulah sebabnya orang kemudian punya sumpah, bersumpah, lalu kemudian dia hendak menggugurkan, membatalkan sumpahnya. Kafaratnya salah satunya adalah caranya memerdekakan budak. Orang zihar. Zihar itu mengatakan kepada istrinya, kamu di hadapan saya punggungmu itu seperti punggung ibuku. Artinya kamu tidak akan saya kumpuli sama sekali. Ya, ini zihar. Itu juga, itu harusnya cerai. Tapi kalau dia tidak mau bercerai, berpisah, berarti harus memerdekakan budak. Setelah itu boleh berkumpul, kan seperti itu. Nah ini, jadi banyak pelanggaran-pelanggaran di dalam Islam yang kemudian solusinya, sanksinya tadi adalah kafarah, memerdekakan budak ini tadi. Yang tujuannya sekali lagi agar nanti secara bertahap perbudakan itu akan hilang dari muka bumi. Alhamdulillah hari ini kita sudah tidak lagi terjadi perbudakan secara fisik, tetapi masih ada orang-orang yang diperbudak oleh narkoba, diperbudak oleh judi online, diperbudak oleh pinjaman online. Dia banting tulang, dia kerja tadi, berusaha cari uang, tapi tadi semua itu semata-mata untuk bayar utang online-nya. Semua itu semata-mata penghasilannya untuk taruhan judi online. Atau semua itu semata-mata dia kumpulkan untuk beli obat, pil koplo, miras, ya, narkoba dan sebagainya. Ya. Jadi kalau perbudakan fisik seperti masa lalu digebuki, dicambuki, itu sudah istilahnya sudah harusnya udah nggak terjadi, tapi bentuk-bentuk yang lain ini terjadi. Nah, kita lanjutkan. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man a'taqa syirkan lahu fi 'abdin fa kana lahu malun yablughu samanal 'abdi kuwima qimata adlin fa a'ta syuraka'ahu hasisahum
wa ataqa alaihi al-'abdu wa illa faqad ataqa minhu ma ataqa. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar, ini Abdullah bin Umar bin Khattab ya radhiyallahu anhu, ya putranya Sayyidina Umar bin Khattab. Dia menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memerdekakan bagiannya pada seorang budak dan ia mempunyai harta senilai budak tersebut, maka budak itu dinilai dengan harga yang pantas, lalu ia membayar kepada orang-orang yang berserikat dengannya hak mereka, dan merdekalah budak tersebut. Namun jika tidak, budak tersebut merdeka menurut bagiannya. Muttafaqun alaih. Kemudian walahuma, ini juga berarti lahuma ini kembalinya kepada Bukhari Muslim ya, muttafaqun alaih soalnya ya, kembali kepada yang di atas. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, wa illa kuwima alaihi was tus'iya ghaira mashquqin alaihi wa qila inna si'ayata mudrajatun fil khabar, yang artinya menurut riwayat Bukhari, Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, jika ia tidak memiliki harta seharga budak tersebut, maka budak itu ditaksir harganya dan ia disuruh usaha yang tidak memberatkannya. Ada yang berkata perintah usaha itu disisipkan oleh perawi, jadi disisipkan oleh salah seorang di dalam jalur periwayatan antara Abu Hurairah sampai kepada Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, intinya begini, kadang-kadang ada seorang budak yang dimiliki bersama. Jadi dia tidak dimiliki oleh satu orang saja, tapi dimiliki bersama. Mungkin ada orang yang punya kebun tidak terlalu luas, lalu tetangga kebunnya ini juga punya kebun tidak terlalu luas, tapi mereka garap kebunnya masing-masing ini kecontalan, nggak keconggah tenaganya, atau untuk ngangsu air. Nah, ini mereka kesulitan, sehingga kemudian ya sudah ya bikin saluran air irigasi susah. Ya sudah, kalau gitu kita urunan, patungan, kongsen. Untuk apa? Beli budak yang nanti mungkin disuruh ngangsu air ya, mengairi kebun kita yang berdampingan ini, atau nanti suruh bantu untuk kerja di kebun kita secara bergiliran. Nah, ini contohnya seperti itu. Jadi ada orang kongsen di dalam kepemilikan seorang budak. Nah, suatu ketika misalnya yang satu merasa sudah tidak membutuhkan, atau yang satunya merasa saya sudah cukup, tidak perlu dibantu lagi, wes tak merdekakan yang hak saya, separuh harga ini tadi, separuh dari nilai budak itu. Maka budak ini tadi kan baru merdeka separuh. Nah, kalau dia mampu punya harta yang lebih cukup, maka kemudian dinilai sakjane pasarannya budak ini berapa. Kalau saya memerdekakan sekian, berarti masih kurang berapa dari harga pasaran. Nek bisa tutupen, gitu ya. Kalau bisa, maka kemudian dia menutup sisa harganya dengan cara membayar kepada orang yang punya hak bagian, entah separuh, entah sepertiga, atau seperberapa, sesuai dengan proporsi bagian kepemilikannya tadi. Ketika dulu kongsen itu tadi, dia yang menutup, maka kemudian setelah itu budak ini merdeka penuh. Jangan sampai terjadi orang kok merdekanya separuh, ya kan kesian, ya. Merdekanya separuh itu berarti yang pemilik yang memerdekakan ini tadi udah nggak punya tanggung jawab. Nggak punya tanggung jawab untuk memberi dia makan, tempat tinggal, pakaian. Tinggal pemilik yang separuhnya ini tadi, kan begitu. Itu cara aturan, ya. Meskipun budak itu ada waktu kerja yang wajar, sehingga kalau sudah tadi dia dimerdekakan separuh, berarti waktu kerja dia ini tinggal separuh tok kepada majikan yang masih menjadi pemiliknya, masih belum merdekakan. Di luar itu dia sebenarnya berkesempatan untuk usaha serabutan, ya, cari penghasilan sendiri. Makanya tadi di dalam hadis disampaikan
Ya, kalau misalnya tidak bisa memerdekakan penuh, berarti budak ini baru merdeka separuh atau sebagian. Itu kalau di dalam istilah fikih namanya muba'at. Muba'at itu dari kata ba'ad. Ba'ad itu separuh atau sebagian. Muba'at orang yang budak yang merdekanya baru sebagian, belum merdeka penuh. Maka dia bisa mengajukan proposal atau mengajukan penawaran kepada majikan yang masih menguasai bagian dari kepemilikannya ini, ya, bahwa saya akan menebus, ya, sisa daripada harga saya kepada panjenengan, ya, di mana di luar jam kerja saya pada panjenengan, saya minta diizinkan untuk, ya, kerja pocokan, ya, mencari samben yang lain, ya. Ya, kalau di zaman dulu itu ada yang kemudian mengumpulkan kayu, ya, untuk dijual sebagai kayu bakar, atau ya membantu mungkin mengangkat sesuatu, ngangsu air, ya. Ini kan fenomena yang biasa terjadi di tanah Arab di masa lalu. Ya, tidak semua rumah punya air, ya, nggak seperti kita, karena tidak semua tempat digali bisa keluar airnya, kan begitu di sana. Ini, ya. Maka sangat terkenal di Madinah dulu ada sumurnya Sayyidina Utsman bin Affan misalnya, karena yang beliau, jangan pernah mungkin dengar kisahnya, yang ada orang Yahudi memiliki sumur di Madinah, yang orang tiap mengambil air satu jerigen gampangannya atau satu ember dinilai, ya, suruh bayar sekian. Nah, suatu ketika kemudian Utsman bin Affan ini mau membeli sumur itu, Yahudinya tidak boleh, wes belikan separuh. Maksudnya dibeli separuh itu artinya hari ini yang nimba ngambil air dari sumur itu bayar ke saya, besok bayar ke sampean, ganti genten, seperti itu. Ya sudah, nah, mau dibeli penuh oleh Utsman bin Affan, maksud beliau diwakafkan, orang bisa gratis. Nah, Utsman bin Affan itu kan kaya, ya. Beliau pernah menyedekahkan unta yang berjumlah 100 sak barang dagangannya yang ada di atasnya. Ini kan kalau hari ini sedekah truk kontainer sak isi kontainernya, begitu. Itu kan pernah beliau menyedekahkan seperti itu, saking, ya, berlimpah, ya, hartanya. Nah, ini Yahudi pikir bahwa Utsman bin Affan pedagang ini pengen masuk ke bisnis aqua, bisnis air. Ya sudah, Yahudinya akhirnya maunya cuma separuh. Tapi kemudian setelah begitu, tiba hari gilirannya Utsman bin Affan, beliau mengumumkan, ya, siapa yang ambil jatah hari ini, air hari ini gratis. Nah, tapi kalau besok bayar sama Yahudi. Wah, orang ngambil nando, nando itu, nyimpen air yang banyak. Besoknya sepi, besok lusa ramai lagi pas giliran Utsman bin Affan karena gratis. Nah, setelah berjalan beberapa hari, Yahudinya akhirnya, ya, datang kepada Utsman bin Affan, ya, nek hariku bisnisnya sepi, wes kita dol sisa kepemilikannya. Ya, sama Utsman bin Affan dinilai sama dengan separuh yang dia bayar kemarin, bukan sepi toh saiki wes 10% bayar regane jegloke, ndak. Utsman bin Affan itu gentleman, nggak model kita begini, ya, beliau itu kesatria. Jadi akadnya dulu ketika beli separuh misalnya 50 dinar, ya beli separuh haknya lagi 50 dinar, bukan wah ini wis anjlok bisnisnya wis 5 dinar baik 10 dinar, enggak. Beliau kesatria, meskipun itu kepada orang Yahudi, gitu ya. Gitu. Jadi tetap beliau menilai sama. Kira-kira kita ini
Bisa nggak kayak begitu ya? Sikap kesatria. Wah, wis ora payu, separo rego wae lah. Timbang mbok gawa mulih bosok umpamane begitu. Nah, kita kan kadang-kadang suka gitu lah kelakuan kita. Beda dengan sahabat Nabi itu. Makanya kemudian meskipun beliau keluarnya banyak, yang beliau korbankan Masya Allah luar biasa banyak, tapi yang kembali lagi Allah berikan ganti kepadanya justru berlipat ganda. Ini tadi. Ya karena begitulah akhlak-akhlak para salaf, sahabat-sahabat yang ditarbiyah langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kembali hadirin yang dirahmati Allah. Jadi tadi bahwa budak yang sudah dimerdekakan separuh perlu diberi kesempatan agar kemudian dia bisa mencari uang tambahan, mengumpulkan harta untuk kemudian menebus sisa harga daripada dirinya ini tadi, sehingga bisa menjadi orang yang merdekakan sepenuhnya. Tetapi begini, nanti kita juga akan ketemu di belakang. Sesungguhnya di antara fadilah orang yang memerdekakan budak selain balasan di akhirat, andai kata nanti budak itu meninggal dunia tidak punya ahli waris, ya, padahal kan setelah merdeka dia kerja dan lain sebagainya, kok tidak punya ahli waris, maka nanti ada istilahnya al-wala, bahwa majikan atau orang yang dulu memerdekakan dunia ini berhak untuk mendapatkan warisan dari budak yang dia merdekakan. Nah, itu tadi. Ini keuntungan duniawi itu, tapi dengan catatan kalau budak itu ketika meninggal tidak meninggalkan ahli waris. Nah, ini saja yang dapat kami sampaikan. Nanti masih banyak hal-hal lain berkenaan dengan perbudakan. Ada juga nanti budak yang dia dalam perjanjian, ya. Jadi misalnya dijanjikan, karena ini ada salah satu istri Rasulullah, kamu tak merdekake, syaratnya kamu melayani Rasulullah sampai Rasulullah wafat. Ya, Ummu Salamah itu punya budak. Nanti hadis berikutnya kita ketemu. Jadi ada yang pembebasan dia atau kemerdekaannya itu dijanjikan, ya, tergantung dengan sesuatu kondisi, atau dijanjikan oleh majikannya, kamu tetap sebagai budak melayani saya, ya, tapi nanti kalau saya ini sudah meninggal, saya mati, kamu otomatis merdeka. Itu juga ada yang seperti itu. Nah, itu nanti ada istilah budak mukatab, budak mudabar, dan lain sebagainya. Kita akan temui di yang akan datang, yang menunjukkan bahwa aturan-aturan tentang perbudakan di dalam Islam ini sifatnya sebagai hukum antara, di mana ketika syariat ini diturunkan, fenomena perbudakan terjadi banyak di tengah masyarakat, tidak bisa langsung dihilangkan begitu saja, tetapi diatur agar secara evolusi bertahap nanti perbudakan bisa hilang dari dunia. Alhamdulillah kita hidup di era sudah bebas dari perbudakan. Kita juga hidup di era sudah bebas dari penjajahan fisik, ya. Tapi penjajahan ekonomi dan lain sebagainya nampaknya masih ada, tapi secara fisik seperti di masa lalu sudah terjadi lagi di masa kita. Maka mari, ya, kita belajar, berlatih, berikhtiar sebaik mungkin agar kemudian kemerdekaan kita ini menjadi merdeka yang penuh, ya. Merdeka yang penuh dalam artian kita memang bisa betul-betul menentukan nasib, bukan hanya diri tetapi juga bangsa dan negara ini benar-benar berdaulat. Ini yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.